Model pengembangan dan prinsip kurikulum. Selamat datang di video pembelajaran ISEP Periana 50200010 dengan dosen pembimbing Pak Tio Gusti Satria MVD. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai pendidikan, berarti bahwa kurikulum harus senantiasa yang dinamis. Hal ini dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan, model, dan prinsip-prinsip pengembangan yang berlaku. Hal ini dimaksud agar pengembangan kurikulum yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional Indonesia. Oleh sebab itu, ada beberapa model dan prinsip-prinsip yang harus menjadi pedoman dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangan. Di bawah ini akan dijelaskan sejumlah prinsip yang dimaksud. A. Prinsip relevansi. Kurikulum merupakan relnya pendidikan untuk membawa siswa agar tetap hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, serta membekali siswa, baik dalam bidang pengetahuan, sikap, maupun keterampilan, sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu keserasian antara tujuan dan harus yang dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Relevansi internal menunjukkan keutuhan suatu kurikulum. Relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang mencakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat sendiri. Ada tiga macam relevansi eksternal dalam pengembangan kurikulum. Relevan dengan lingkungan hidup peserta didik. Untuk memenuhi prinsip relevansi ini, maka dalam proses pengembangannya sebelumnya ditentukan menjadi isi dan model kurikulum bagaimana yang akan digunakan, perlu dilakukan studi pendahuluan dengan menggunakan berbagai cara. Metode dan pendekatan seperti melakukan survei kebutuhan dan tuntutan masyarakat atau melakukan studi tentang jenis-jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh setiap lembaga atau instansi. Prinsip fleksibilitas kurikulum harus bersifat lentur atau fleksibel, artinya kurikulum itu harus dilaksanakan sesuai kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung bahwa perlu dijaga saling berkaitan dengan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Dalam penyusunan materi pelajaran perlu dijaga agar apa yang diterapkan untuk dipelajari suatu materi pelajaran pada jenjang yang lebih tinggi telah diberikan dan dikuasai oleh siswa pada waktu mereka berada pada jenjang sebelumnya. Prinsip ini sangat penting bukan hanya menjaga agar tidak terjadi pengulangan-pengulangan materi pelajaran yang memungkinkan program pelajaran tidak efektif dan efisien, akan tetapi juga untuk keberhasilan siswa sendiri dalam menguasai materi pelajaran. Prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat dua efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum. Pertama, efektivitas hubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum dalam kelas. Kedua, efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Efektivitas kegiatan guru berhubungan dengan keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran itu sendiri. Sebagai contoh, apabila guru menetapkan dalam satu katerulan atau satu semester harus menyelesaikan 12 program pembelajaran sesuai dengan pedoman kurikulum, ternyata dalam waktu tersebut hanya dapat menyelesaikan 4 atau 5 program saja. Model pengembangan kurikulum. Banyak model yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum, yaitu pemilihan satu model pengembangan kurikulum saja didasari atas kelebihan dan kebaikan-kebaikannya, serta kemungkinan pencapaian hasil yang optimis, tetapi juga perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan atau sistem pengelolaan pendidikan. Model administrasi atau garis
Komando merupakan pola pengembangan kurikulum yang paling awal atau mungkin yang paling dikenal. Model pengembangan kurikulum ini berdasarkan pada cara kerja atasan bawahan yang dipandang efektif. Model Grassroots. Model pengembangan kurikulum ini merupakan lawan atau kebalikan dari model pertama, inisiatif dan pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tapi dari bawah. Model Beachem, pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode Beachem memiliki 5 bagian pembuatan keputusan. 5 tahap tersebut adalah memutuskan arena pengembangan kurikulum, suatu keputusan yang menjabarkan ruang lingkup upaya pengembangan. Model arah terbalik tabah, sesuai dengan namanya, model pengembangan kurikulum ini berbalik dari yang lazim dilaksanakan, yaitu dari biasanya dilakukan secara deduktif menjadi induktif. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Rogers, diantaranya adalah 1. Pemilihan suatu sistem pendidikan sasaran, 2. Pengalaman kelompok, 3. Pengembangan atau pengalaman kelompok yang inisiatif. Model demokrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini difraksi oleh kelompok guru atau kelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud menggandakan perbaikan kurikulum. Model Systematic Action Result Model. Model pengembangan kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa pengembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Emergency Technical Models, pengembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi efektivitas dalam bisnis. Terima kasih dan sampai jumpa kembali ya teman-teman.